memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ada, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu melingkupi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Beri kami hikmat Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengar, agar kami pahami dan mengerti, sehingga boleh kami tetap hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan bagi kita. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan kita di pagi ini mengingatkan kita agar kita tetap mencari hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu semua seizin dan Tuhan punya rencana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar kisah Alfred Nobel, seorang penemu atom. Tentu sebagai seorang penemu atom, maka Alfred Nobel ini adalah orang yang jenius. Tentu ini merupakan satu prestasi yang luar biasa, satu kebanggaan bagi keluarga dan orang-orang yang terdekat, karena bisa menemukan penemuan baru. Tapi beberapa tahun kemudian ada berita mengatakan Alfred Nobel meninggal. Banyak berita di masyarakat mengatakan pedagang kematian sudah wafat. Itu yang Alfred dengar. Karena yang meninggal bukan Alfred Nobel, tapi saudaranya Lodrick. Alfred merasa bersedih. Dan ini yang menjadi titik balik dari Alfred, sehingga dia mau menyumbangkan hartanya agar orang jangan melihat sisi buruk dari dirinya. Sehingga sekarang kita lihat bahwa Nobel merupakan satu penghargaan yang luar biasa bagi orang-orang yang berprestasi, terlebih dalam membawa perdamaian di tengah-tengah dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita juga mungkin dalam kehidupan kita seperti umat Israel, ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan, Tuhan mengantar umat Tuhan ini ke tepi Laut Merah. Di jalan yang buntu, tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk berlari dari kejaran dari tentara Firaun. Sehingga tidak sedikit di antara umat Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa engkau membebaskan kami sampai sejauh ini, sehingga kami akan ditangkap dan dibawa kembali ke Mesir dan dijadikan menjadi budak?" Ini merupakan respon yang wajar secara manusia.
maka tepi Laut Merah merupakan jalan buntu yang tidak ada jalan keluar untuk melarikan diri, melepaskan diri dari kejaran dari tentara Firaun pada waktu itu. Ternyata bukan secara kebetulan Tuhan menghantarkan umat Israel ke tepi Laut Merah, agar mereka bisa melihat bagaimana kuat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan bisa membuka jalan walaupun tiada jalan, di mana Laut Merah bisa terbelah menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan melintasi Laut Merah dan akhirnya selamat. Namun tidak sampai di situ, saudaraku. Tuhan juga mengantar mereka berpuluh-puluh tahun berjalan di padang gurun. Maka tidak jarang juga di antara mereka berkata, "Mengapa engkau antar kami ke padang gurun ini, Musa? Lebih baik kami ada di Mesir, walaupun kami budak, kami masih bisa makan. Tapi di padang gurun ini, apa yang boleh kami makan? Apakah engkau ingin kami mati kelaparan?" Secara manusiawi, apa yang dikatakan itu wajar. Karena padang gurun kita tahu bagaimana keadaan siang dan malam itu, beda cuaca yang ekstrim, panas dan dingin. Tapi Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya bahwa ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka tidak kepanasan dan kedinginan oleh karena kuasa Tuhan yang membuat tiang api pada malam hari dan tiang awan pada siang hari, sehingga mereka bisa berjalan dengan aman. Dan juga Tuhan memberikan kuasa-Nya bagaimana Tuhan tetap melihara mereka dengan memberikan manna sebagai makanan mereka. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini mengatakan kepada kita bahwa hikmat Allah jauh melebihi akal manusia. Beda dengan hikmat manusia yang diperoleh melalui proses pengalaman, pembelajaran, dan pemikirannya sendiri, yang pada hakikatnya bersifat terbatas dan manusiawi. Hikmat Allah fokusnya kepada Allah. Bagaimana kita diminta untuk tetap fokus kepada Allah, apa yang boleh kita berikan untuk Tuhan, sehingga kita dipanggil untuk boleh berguna bagi orang lain. Bukan beda dengan hikmat manusia yang fokusnya pada diri sendiri, sehingga untuk memuaskan diri sendiri, sadar tidak sadar kita juga menyikut orang lain, bahkan mengorbankan orang lain untuk diri kita sendiri. Jadi untuk itu Rasul Yakobus meneguhkan dan menguatkan mereka, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu. Karena Yakobus tahu bahwa orang-orang Kristen yang tersebar menghadapi tantangan yang luar biasa, penderitaan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa, sehingga tidak jarang orang-orang yang percaya kepada Kristus akhirnya meninggalkan Kristus karena tidak siap untuk menghadapi tantangan, persoalan-persoalan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka Rasul Yakobus mengingatkan kepada orang-orang yang percaya agar jangan meninggalkan dan mengabaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Semua tantangan itu Tuhan izinkan, bukan karena Tuhan membenci dan tidak menyayangi, namun agar kita boleh merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagaimana bangsa Israel. Jadi saudaraku, mungkin saja kita sering ragu, takut, khawatir kemana akan pergi, apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Namun firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita dimanapun, kapanpun, bahwa tidak akan meninggalkan kita. Meskipun kita ada dalam tantangan yang luar biasa, Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang harus dia lakukan, sehingga kita diingatkan agar jangan mengabaikan Tuhan, tetap memiliki hubungan persekutuan relasi dengan Tuhan, mencari hikmat Tuhan, agar kita mengerti bahwa apa yang kita
jalani bahwa ada Tuhan yang tetap beserta kita. Kiranya kasih Tuhan tetap meneguhkan dan menguatkan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami dan meneguhkan iman kami agar kami senantiasa mencari Tuhan, mencari hikmat Tuhan. Walaupun kami ada dalam tantangan pergumulan kehidupan, agar kami tetap percaya kepada Engkau dan berserah kepada Engkau dan mencari hikmat Tuhan. Karena kami yakin Tuhan bahwa apapun yang kami hadapi itu semua karena seizin Tuhan. Tuhan punya rencana. Mungkin itu cara Tuhan untuk memperlihatkan kasih dan kuasa Tuhan bagi kami. Sebagaimana bangsa Israel Tuhan antar ke tepi Laut Merah dan juga ke padang gurun, agar bangsa ataupun umat Tuhan boleh melihat secara langsung akan kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk itu berkati kami, anak-anak Tuhan dimanapun pada saat ini, agar tetap yakin dan percaya kepada Engkau, walaupun kami ada dalam pergumulan tantangan kehidupan saat ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang emeritus. Biarlah kiranya Tuhan tetap meneguhkan iman kepercayaan mereka, walaupun kondisi mereka, fisik mereka saat ini tidak baik-baik saja, tapi tidak dengan iman dan kepercayaan kepada Engkau. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka agar tetap setia kepada Engkau, sehingga mereka tetap menjadi teladan bagi umat Tuhan dimanapun, terlebih dalam keluarga. Ini harapan kami Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu ini semua dimanapun mereka berada pada saat ini. Bapa, dalam nama Yesus, ini doa dan harapan kami. Sertai kami, temani kami dalam melewati hari ini, agar kiranya apa yang kami perbuat itu boleh untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dalam Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian. Shalom.